Diduga karena nilai ganti rugi yang terlalu murah, puluhan warga menolak proses eksekusi pengosongan rumah yang akan dibangun menjadi lahan pelabuhan PT Pelindo di Dusun 3, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Seisuka, Batubara, Sumatera Utara. Kericuan berlangsung setelah tim jurusita Pengadilan Negeri Kisaran membacakan surat eksekusi lahan milik warga. Untuk proses eksekusi pengosongan rumah warga, tim jurusita meminta personel kepolisian Polres Batubara agar membantu pengamanan dan pengawalan secara maksimal. Melihat situasi semakin memanas dan tidak kondusif, tim jurusita mengajak warga untuk berunding dan proses eksekusi pengosongan rumah warga terpaksa ditunda hingga 9 Januari 2024 mendatang. Tempat tinggal kami 1 juta semeter. Pertanyaannya, apa acuan penilai membayar tahu masjid 2,5, membayar tanah warga lain Pak Amos 3.200 dan bayar kami 1.070.000 per meter? Apa acuannya? Menurut salah seorang warga, diduga ada mafia tanah di balik pembebasan lahan ini. Sebagian warga yang berada di dusun yang sama dibayar Rp3.200.000 per meter persegi, sementara lahan mereka hanya dibayar Rp1.070.000 per meter persegi. Warga tidak menolak pembangunan pengembangan PT Pelindo, namun warga meminta haknya untuk menerima ganti rugi yang sesuai. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka melaporkan. Kebakaran hebat melanda rumah susun Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Tim SAR gabungan mengevakuasi balita dan lansia yang terjebak banjir setinggi 2 meter di Kabupaten Bungo, Jambi. Debat Pilpres seri 2 menghadirkan 3 calon wakil presiden yang saling beradu gagasan dalam bidang ekonomi, kerakyatan dan digital, perdagangan, investasi, pajak, infrastruktur dan perkotaan. Debat berlangsung panas saat Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD saling serang saat membahas pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Serangan militer Israel menyasar fasilitas publik termasuk rumah ibadah dan menewaskan banyak warga sipil Palestina. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Bersama saya Rosalin Ju, berikut seputar iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Kebakaran hebat melanda rumah susun Rusun Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Asap hitam pekat menyelimuti rusun berlantai 5 mengakibatkan para penghuni panik. Asap hitam pekat menyelimuti rumah susun Tanah Tinggi, Jalan Baladewa, Johar Baru, Jakarta Pusat. Kebakaran menimpa sebuah unit di lantai 3 dan dengan cepat merambat ke lantai di atasnya. Warga panik berhamburan menyelamatkan diri keluar dari rusun. Petugas pemadam kebakaran segera melokalisir api agar tidak merambat ke unit-unit lainnya. Dugaan sementara kebakaran diakibatkan kebocoran tabung gas LPG 3 kg di sebuah unit hunian yang ditinggal penghuninya. Warga sekitar mengaku mendengar beberapa kali suara ledakan sebelum api berkobar hebat. Jadi apinya dari lantai 3 terus ke lantai atas gitu ya, dari dapur gasnya meledak. Oh, gasnya meledak. Itu berapa kali meledak? 3 kali ya, 4 kali lah, sekitar 4 kali. Itu ditinggal sama orangnya atau gimana? Di dalam sih nggak ada orang tadi. Oh, nggak ada orang. Berarti tiba-tiba meledak aja? Iya. 8 armada damkar yang didatangkan ke lokasi berhasil memadamkan api. Namun kondisi sejumlah unit hunian habis terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Kerugian material ditaksir ratusan juta rupiah.
Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, lapak barang bekas dan usaha mebel di tengah kota Bekasi, Jawa Barat juga terbakar. Api berasal dari bagian tengah lapak barang bekas yang menyambar bangunan usaha mebel. Lokasi kebakaran yang berada di tengah pemukiman padat membuat warga sekitar panik. Kebakaran terjadi di tengah permukiman padat Jalan Haji Nain, Pondok Jati Village, Jati Asih, Kota Bekasi. Warga dan petugas bekerja keras melokalisir api agar tidak merambat ke rumah-rumah di sekitarnya. Titik api yang berada di gang sempit membuat mobil damkar kesulitan mendekati titik api. Warga terpaksa mendobrak pintu rumah yang terkunci untuk menyelamatkan barang berharga. Api muncul dari tengah lapak pengepul barang bekas dan menyambar usaha mebel di dekatnya. Seluruh area pengepul barang bekas luas 800 meter persegi habis terbakar. Kebakaran juga menghanguskan beberapa unit sepeda motor dan gerobak motor. Adanya korsleting listrik, colokan sanyo yang menempel di rumah bagian atas, dan itu sering terjadi. Itu kabelnya itu, tadi saya ada beberapa sumber info yang kebetulan bagian daripada anak buah atau salah satu anggota pekerja di sini melihat adanya aliran listrik yang keluar dari kabel. Oh gitu. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik di lapak pengepul barang bekas. 7 armada pemadam kebakaran dari Kota Bekasi dikerahkan ke lokasi. Kesulitan ya pada dampak kebakaran? Itu salah satu kendala kita ataupun kesulitan kita. Pertama masalah akses jalannya terlalu sempit. Kedua kita sumber air pun juga terlalu jauh. Makanya tadi kita langsung minta bantuan dari sektor-sektor lain untuk suplai air ini. Kerugian material lebih dari 500 juta rupiah. Penyebab kebakaran dalam penyelidikan petugas Polsek Jati Asih dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir hingga setinggi 2 meter melanda Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Jambi. Tim SAR gabungan mulai mengevakuasi balita dan lansia yang terjebak banjir. Banjir meluas hingga ke 12 kecamatan. Tim SAR gabungan mengevakuasi warga terdampak banjir di Dusun Punti Luhur, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo. Di antara ratusan warga terdapat 15 balita dan lansia yang terjebak banjir. Banjir merendam permukiman hingga ketinggian 2 meter. Namun sebagian lokasi sulit dijangkau perahu karet. Proses evakuasi terpaksa menggunakan alat seadanya, ban pelampung dan rakit darurat. Warga diungsikan ke posko penanganan banjir dan tenda-tenda darurat. Situasi banjir di Dusun Bendaro, Kecamatan Bungo, saat ini sudah merendam kurang lebih 287 rumah, dan saat ini kami dari Polsek Mukomoko beserta dengan warga selalu mengevakuasi warga kami yang tidak bisa keluar rumah untuk kita keluarkan dengan cara kita membuat perahu secara emergensi karena jalan menuju ke akses dusun sini terbatas dan ada banjir sehingga dari BPBD maupun dari Basarnas itu sangat susah untuk masuk ke sini. Banjir belum menunjukkan tanda-tanda akan surut. Warga yang berada di kawasan rawan banjir diminta segera mengungsi. Banjir yang melanda Kabupaten Bungo terus meluas hingga 80 desa di 16 kecamatan. Sedikitnya 13.000 rumah terendam banjir. Banjir terjadi akibat luapan sungai, di antaranya Sungai Batang Bungo, Sungai Batang Tebo, Sungai Batang Pelepat, dan Sungai Batang Jojohan. Dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pengungsi etnis Rohingya diantar warga ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK PD Aceh, di mana warga menyatakan batas waktu yang ditetapkan bagi pengungsi untuk menempati tenda darurat di Desa Bate, Kabupaten PD sudah habis. Empat unit truk terbuka membawa ratusan pengungsi etnis Rohingya ke gedung Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK PD Aceh. Mereka adalah 180 pengungsi Rohingya yang selama ini menempati tenda darurat di pesisir pantai Desa Bate, Kecamatan Muara Tiga Lawang, Kabupaten PD. Warga setempat menyatakan batas waktu tinggal bagi para pengungsi Rohingya di pantai Desa Bate telah habis. Para pengungsi sementara ditempatkan di halaman gedung DPRK PD.
Rencananya para pengungsi etnis Rohingya akan ditempatkan di kawasan perbatasan Lengah, masih di Kabupaten Pidi. Opsi relokasi pengungsi etnis Rohingya masih dalam pembahasan pemerintah Kabupaten Pidi, UNHCR, dan IOM. Oh, menolak, bukan menolak, menerima dengan kesepakatan. Kalau menolak itu yang pendatang baru. Pendatang baru sudah dijaga, tidak boleh ada pendatang baru. Kita sepakati dengan UNHCR bahwa masyarakat Pidi menolak pendatang baru. Menolak ya. Warga setempat menolak keberadaan pengungsi Rohingya. Bahkan gerbang Pidi Convention Center (PCC) di Desa Lampedei Baroh, Kecamatan Pidi sempat diblokade warga, menyusul isu bahwa 180 etnis Rohingya akan diinapkan sementara di lokasi tersebut. Dari Kabupaten Pidi, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, protes penolakan pengungsi etnis Rohingya terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Aceh. Namun lembaga PBB yang menangani pengungsi yakni UNHCR ini mengatakan bahwa kewenangan lokasi penempatan para pengungsi ada di tangan pemerintah. UNHCR terus berupaya melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk mencari tempat bagi pengungsi etnis Rohingya yang ditolak warga di sejumlah wilayah di Aceh. Hingga saat ini belum ada solusi terkait penempatan para pengungsi Rohingya. Namun UNHCR ini mengatakan bahwa lokasi penampungan para pengungsi merupakan kewenangan pemerintah. Lokasi baru diharapkan tidak bersinggungan dengan masyarakat lokal, namun juga harus mendapat dukungan masyarakat sehingga tidak terjadi pergesekan. Keberadaan pengungsi etnis Rohingya di Indonesia telah mencapai 12.616 orang. 1.734 diantaranya berada di Provinsi Aceh. Mereka tersebar di 9 titik lokasi di 5 kabupaten di Aceh. Sebenarnya semua tempat hampir sama ya, tetapi di Pidi dengan di Luxmawe agak lebih kondusif. Kenapa? Karena memang itu tempat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Kalau di Pidi di Minarayanya itu kan tempat yang kemudian kita berterima kasih ke pemerintahan Pidi pada waktu itu yang memberikan tempat ini untuk jadi tempat penampungan. Jadi komunikasinya lebih gampang karena memang sudah ditunjuk. Luxmawe juga demikian. Nah, berbeda dengan beberapa tempat yang lain, tidak bisa kita katakan ditunjuk oleh pemerintah. Contoh itu hanya keterpaksaan, tidak ada posisi lain. Contoh Sabang, Banda Aceh di sini. Maka kemudian tidak terlalu terstruktur komunikasinya. Tidak terlalu struktur komunikasinya dalam artian di sini tidak ada penanggung jawab dari pemerintah daerahnya. Berteduh di sebuah pondok usai kembali dari ladang, 5 petani di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat tewas disambar petir. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, berteduh di sebuah pondok usai kembali dari ladang. 5 petani di daerah Muarobo di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat tewas disambar petir. Jenazah korban dievakuasi warga dan polisi ke puskesmas untuk diserahkan ke pihak keluarga guna dimakamkan. Dibantu warga sekitar, satu persatu jenazah korban dievakuasi dari sebuah pondok yang berada di tengah sawah di daerah Muarobo di Kecamatan Ampekoto, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Usai tersambar petir, jenazah korban tampak tergeletak di atas meja pondok. Kejadian berawal saat hujan dengan intensitas sedang terjadi dan terdengar beberapa kali sambaran petir. 7 orang warga yang kembali dari ladang berteduh di sebuah pondok kayu dengan memegang HP sebagai alat penerangan. Dari 7 orang, 5 diantaranya tewas disambar petir dan 2 orang mengalami luka. Seluruh korban dibawa ke puskesmas. 5 orang korban tewas diserahkan ke pihak keluarga, sementara 2 orang korban luka mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka ringan. Pemirsa, 3 hari menjelang Hari Raya Natal, Stasiun Pasar Senen Jakarta sudah dipadati oleh para penumpang. Diperkirakan penumpang berangkat setiap harinya dari Stasiun Senen mencapai 24.000 orang. Calon penumpang memenuhi lobi dan ruang tunggu Stasiun Pasar Senen menunggu jadwal kedatangan kereta. Sejak kemarin, PT KAI memperkirakan ada sekitar 24.000 penumpang yang berangkat dari Stasiun Senen setiap harinya.
Salah satu destinasi paling populer adalah kereta dengan tujuan kota Solo, Malang, dan Surabaya. Meski di tengah naiknya kasus COVID-19 di Indonesia, para penumpang mengaku tidak khawatir. Namun mereka tetap berupaya untuk menjaga kesehatan meski tidak ada persiapan khusus. Arus mudik Natal dan Tahun Baru diperkirakan akan mencapai puncaknya pada hari ini dan berakhir pada 7 Januari mendatang. Sementara itu, kepadatan calon penumpang juga terlihat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pihak bandara memprediksi di puncak arus libur Natal, jumlah calon penumpang naik 40% dibanding hari biasanya. Para calon penumpang terlihat mengantri di loket check-in Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kebanyakan calon penumpang melakukan penerbangan domestik dengan tujuan favorit diantaranya adalah Bali, Medan, dan Surabaya. Sementara untuk rute internasional, yakni ke Singapura, Kuala Lumpur, dan Jeddah. Pihak Bandara Suta mencatat peningkatan jumlah penumpang terus terjadi selama 3 hari terakhir seiring masuknya masa libur Natal dan Tahun Baru. Diperkirakan jumlah penumpang mencapai 175.000 orang dengan jumlah 1.135 penerbangan. Sejumlah penumpang mengaku membeli tiket dari bulan sebelumnya untuk menghindari kenaikan harga tiket. Harga tiket kalau saya cek sih ada kenaikan harga, cuma kalau saya sih udah prepare dari beberapa bulan yang lalu. Oh, jadi sudah pesan jauh-jauh hari ya? Oke. Waktu itu Mbak pesan di kisaran berapa dan sekarang jadi berapa? Estimasi di sekitaran 700-an lah. 700? Iya, 700. Itu di bulan apa waktu itu? Oktober ya, artinya memang sudah prepare ya. Dan sesuai dengan prediksi kami di hari ini berdasarkan prediksi data penumpang sekitar 175.000 penumpang yang akan melintas di Bandara Soekarno-Hatta. Padahal prediksi kami di 172.000, artinya ini ada peningkatan dari prediksi. Dan untuk penerbang frekuensi pesawat memang masih di bawah 1.200. Namun demikian kami tetap berupaya untuk mengantisipasi hal-hal yang untuk mencegah terjadinya penumpang kepadatan di terminal. Pihak bandara juga mengimbau agar calon penumpang tiba beberapa jam sebelum keberangkatan agar ada waktu untuk check-in tiket. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Pemirsa, jelang perayaan Natal, tim penjinak bom Detasmen Gegana Satuan Brimopolda DI Yogyakarta menyisir dan mensterilisasi gereja-gereja besar di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Hal tersebut dilaksanakan guna memastikan pelaksanaan ibadah berlangsung aman dan lancar. Anggota tim penjinak bom Brimopolda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Polresta Sleman disiagakan untuk mengamankan rangkaian acara Natal di sejumlah gereja. Salah satunya adalah Gereja Katolik Santa Maria Assumpta yang berlokasi di Sleman. Menggunakan metal detektor, petugas menyisir dan mensterilisasi setiap sudut gereja, mulai dari tempat ibadah, mimbar, dan ruangan lain. Gereja ini setidaknya akan menampung 3.000 lebih jemaat saat perayaan Misa Natal mulai tanggal 25 Desember. Untuk yang dicek, mulai dari tempat ibadah, kemudian panggung, kamar mandi, kemudian area sekitar gereja. Alat yang dipakai kami, alat deteksi J-bom, kemudian alat deteksi KPR, red eye untuk mendeteksi uap-uap atau gas-gas yang mungkin bisa berbahaya. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan barang berbahaya maupun mencurigakan. Namun pengamanan dan sterilisasi akan tetap dilakukan berkala. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma melaporkan. Pemirsa, debat Cawapres berlangsung panas saat Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD saling serang soal pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, debat Pilpres seri kedua menghadirkan 3 calon wakil presiden
yang saling beradu gagasan dalam bidang ekonomi kerakyatan dan digital, perdagangan, investasi, pajak, infrastruktur, dan perkotaan. Apa saja visi, misi, dan program kerja yang disampaikan Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD? Berikut rangkumannya untuk Anda. Debat Pilpres Seri 2 digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat malam. 3 kandidat cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD hadir didampingi para capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Dalam paparan visi, misi, dan program kerja, cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menekankan narasi besar terkait kesinambungan, percepatan, dan penyempurnaan pembangunan, termasuk IKN yang dipandang sebagai titik ekonomi baru sekaligus membuka lapangan kerja. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Pembangunan IKN yang berkelanjutan ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, akan membuka akses dan juga konektivitas, sekaligus membuka lapangan kerja. IKN ini bukan hanya saja membangun bangunan pemerintahan, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menguraikan soal target pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Untuk mewujudkan pertumbuhan 7% harus ditempuh dengan langkah tegas melawan korupsi dan inefisiensi di berbagai sektor, terutama konsumsi, investasi, dan ekspor impor. Hanya karena kebodohan kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor, dan investasi. Jadi dengan demikian karena banyak korupsi, dan itu memang betul terjadi. Coba lihat, berdasar hasil SIGI, Transparansi Internasional, korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara besar-besaran. Korupsi juga terjadi di 3 metra alam kita ini. Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat udara, pesawat terbang kita, ternyata di udara juga banyak korupsi. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berjanji melanjutkan program bantuan sosial plus untuk mendongkrak daya beli masyarakat. 5% APBN juga dialokasikan khusus untuk kaum muda. Amin menginginkan bansos yang memang menjadi kewajiban negara ini diteruskan dan bahkan harus ditingkatkan, sehingga kita ingin bansos plus yang semakin membawa rakyat kita memiliki kemampuan daya beli yang mendongkrak ekonomi masyarakat kita. Insya Allah, Amin akan memastikan 5% anggaran dari APBN atau sekitar 150 triliun kita khususkan untuk kaum muda Indonesia. Debat seri 3 dijadwalkan digelar pada 7 Januari 2024 kembali menghadirkan 3 calon presiden dengan tema pertahanan keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, debat calon wakil presiden 2024 berlangsung panas. Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD saling serang saat membahas pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Bahkan Gibran menyindir Cak Imin yang dinilai tidak konsisten karena dulu ikut meresmikan IKN. Saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus, harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Nah, saya setuju ke depannya
itu agar mengundang investor. IKN harus diteruskan, tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula, bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN, sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan. Jadi saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Pemirsa, dalam debat yang berlangsung semalam, para calon wakil presiden saling menyampaikan strategi khusus untuk mengatasi permasalahan negara. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan dalam programnya akan mengoptimalkan diplomasi untuk menggenjot perdagangan global. Sementara itu Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyatakan akan membangun 40 kota baru selevel Jakarta untuk pemerataan penduduk. Sementara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyatakan memiliki program makan siang gratis yang digadang-gadang akan menjadi investasi generasi emas. Makan diplomasi ekonomi, sehingga para duta besar yang ada di luar negeri itu, menurut Pak Jokowi pada saat awal-awal kami dilantik, duta besar itu adalah duta ekonomi. Optimalkan diplomasi ekonomi dengan negara-negara lain, yaitu. Kemudian yang kedua, juga kami akan melakukan perdagangan untuk mengintegrasikan perdagangan nasional kita ini ke perdagangan global, sehingga memenuhi standar-standar internasional untuk setiap apa yang kita punyai mau dimasukkan ke dunia global itu. Kemudian, saudara kalian, kami akan mengutamakan penguatan ekonomi nasional agar ekonomi nasional itu juga bisa tumbuh ke dalam, sehingga nantinya masuk dengan strategi kedua tadi, bahwa kualitas barang dagangan kita itu bisa diterima di luar negeri dan produktif, sehingga juga tidak susah misalnya untuk diterima oleh dunia internasional. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah
prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Program makan siang gratis, investasi ke depan untuk menuju Indonesia emas. Terima kasih. Dalam sesi terakhir, ketiga calon wakil presiden menyampaikan pernyataan penutup. Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 1, menyampaikan strategi ekonomi yang mereka lakukan. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menegaskan potensi demografi usia produktif Indonesia yang ada di depan mata. Sementara Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menjabarkan program-program yang akan diwujudkan oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hadirkan perubahan berupa pemerataan dan pembangunan kota-kota dan desa-desa di seluruh Indonesia. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Kita bangun kesetaraan bagi semua pelaku usaha untuk maju bersama. Dengan selepetnomik kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Sekali lagi, pembangunan Indonesia dilaksanakan pakai hati, pakai otak. Saat itulah sebagian besar penduduk kita ada pada usia produktif. Ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional. Peluang untuk menuju Indonesia emas makin terbuka lebar. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, ingat, kesempatan ini hanya datang sekali. Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Untuk itu kita harus kerja keras, kerja fokus, berani melakukan lompatan. 19, bansos pasti lanjut, tapi harus tepat sasaran. 20, sikat KKN, dan terakhir KTP Sakti. Segala kebijakan pemerintah harus mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, termasuk memelihara fakir, miskin, dan anak terlantar seperti ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Semoga niatan baik dan keikhlasan kami mendapat ganjaran ilahi dan tercatat di Lauhil Mahfuz. Selesai. Pemirsa, istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yakni Siti Atiko Supriyanti bersilaturahmi dengan tokoh dan komunitas lintas agama di Surabaya, Jawa Timur. Siti Atiko bertemu dengan komunitas relawan serta tokoh lintas agama yang mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024. Siti Atiko didampingi pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur serta partai pendukung termasuk Partai Perindo, Hanura, dan P3. Siti Atiko mengajak seluruh warga untuk tetap selalu menjaga toleransi antar umat beragama. Soal toleransi, Atiko menegaskan bahwa Ganjar Pranowo telah menetapkan ataupun menerapkan selama menjadi Gubernur Jawa Tengah. Duet Ganjar dan Mahfud MD juga melindungi seluruh kelompok masyarakat agar bisa beribadah secara aman dan damai. Kerukunan antar umat beragama akan berujung pada terciptanya masyarakat yang saling peduli dan rukun. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, Banten mulai merakit belasan ribu kotak suara untuk pemilihan umum 2024. Perakitan kotak suara ditargetkan rampung dalam 5 hari dengan melibatkan pekerja dari warga sekitar.
Sejumlah KPU daerah mulai merakit kotak suara pemilu 2024 termasuk KPU Kabupaten Pandeglang, Banten. Perakitan kotak suara dilakukan di gudang logistik KPU Kabupaten Pandeglang di Kecamatan Majasari. Pelipatan kotak suara melibatkan 10 pekerja yang merupakan warga sekitar dengan sistem harian lepas. Pekerja mendapat upah dengan sistem borongan yakni Rp1.700 untuk satu kotak suara. Kita dari 2019 pernah kita nge-set juga di sini. Terus waktu 2014 juga pernah. Kita bahkan sortir surat suara buat ke PPS ya, ke PPS. Udah sih sering anak-anak ini. Atau gimana Pak penghasilan dari sini? Ya lumayan nih tadi, lumayan ya. Untuk wilayah Pandeglang ya. Bagi Ucok dan kawan-kawan, perakitan kotak suara sangat membantunya untuk mendulang penghasilan tambahan. KPU Pandeglang melaksanakan perakitan kotak. Ini bertujuan kami untuk mengukur kapasitas ruangan gudang, juga untuk menyicil pekerjaan yang ada, karena memang sejauh ini logistik juga belum sempurna 100% kami terima. Jadi kami untuk menyiasati ruangan yang nanti juga akan datang logistik lain, maka segera kami kemas kotak suara. Kotak suara yang sudah dirakit akan didistribusikan ke 3.759 tempat pemungutan suara atau TPS. Untuk kotak suara, KPUD Pandeglang menerima sekitar 18.700 kotak suara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Sementara itu pemirsa, KPU Kabupaten Pati, Jawa Tengah juga mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk DPR RI. KPU Kabupaten Pati menemukan ratusan suara ini dalam keadaan rusak. KPU Kabupaten Pati menemukan sedikitnya 111 surat suara yang rusak saat penyortiran dan pelipatan surat suara DPR RI. Kasubag Umum Logistik KPU Pati, Uli Maftufiansyah, mengatakan kerusakan yang ditemukan berupa cacat produksi tanpa kerusakan fisik lainnya. Penyortiran dan pelipatan surat suara melibatkan 246 pekerja dan ditargetkan rampung pada akhir Desember. Pada hari pertama, KPU Pati menyortir dan melipat 324 box atau sejumlah 182.000 surat suara DPR RI. Surat suara untuk legislatif termasuk DPR RI, DPRD Kabupaten, dan DPRD Provinsi tiba di kantor KPU Pati pada 10 Desember lalu. Pemirsa, peringatan Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember dirayakan warga Kampung Budaya Polowijen, Kota Malang dengan meriah. Warga menggelar lomba di mana anak-anak merias ibunya sendiri secantik mungkin. Berbagai cara unik dilakukan untuk merayakan Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember. Di Kampung Budaya Polowijen, Blimbing, Kota Malang, warga menggelar lomba merias wajah. Namun lomba kali ini berbeda karena pesertanya adalah anak-anak perempuan yang merias ibu mereka. Mengenakan kebaya, tangan mungil anak-anak perempuan bekerja merias wajah ibu mereka. Mulai dari memedaki, menggambar alis hingga mengoleskan pemerah bibir. Tak lama kemudian, ibu-ibu yang sebelumnya tanpa riasan ini kini sudah lebih cantik berkat riasan anak-anak mereka. Suasana seru langsung berubah menjadi haru karena usai lomba, para ibu mendapatkan ucapan selamat Hari Ibu dari anak-anak mereka. Gimana? Ya, rasanya ya sesuatu gitu, baru pertama kali aja gitu anak saya make upin saya, karena biasanya saya make upin dia gitu untuk tahun hari kayak gitu. Ya, ini Hari Ibu sangat mengesankan buat saya. Tapi minta modal dua. Jadi rasanya senang sekali dan cukup haru. Harus dikirli gitu. Untuk make up ibu. Udah pernah nggak sebelumnya? Belum. Belum pernah. Terus tadi gimana? Kesulitannya, terus serunya gimana? Seru sama ya ada kesulitan sedikit. Kenapa? Karena nggak bisa ya? Belum pernah ya? Susah buat alis. Susah buat alis. Ibu gimana?
di make-upin anak? Iya, seru. Seneng aja. Tapi percaya tadi sama anaknya ya? Percaya. Siapa yang menyangka acara yang digelar sederhana ini sangat bermakna bagi para peserta dan ibu mereka. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Pemirsa, mencicipi sajian kuliner menjadi salah satu kegiatan yang ditunggu-tunggu pada masa liburan akhir tahun. Nah, sebuah restoran di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara menawarkan ratusan jenis makanan dan minuman dengan porsi yang jumbo. Seperti apa berikut liputannya. Jika Anda bosan dengan menu yang itu-itu saja, restoran yang satu ini tentu tak boleh dilewatkan. Menyajikan ragam menu khas Nusantara hingga Chinese dan Western food. Saya pun tak sabar untuk mencobanya. Wah, pemirsa, banyak banget menunya, aku udah lapar banget. Ada Chinese food, ada Western food, ada juga masakan khas Nusantara dan Indonesia. Dan yang paling utama adalah harganya yang pas banget di kantong. Aku jadi bingung nih mau pesen apa, aku udah lapar banget. Total lebih dari 250 jenis makanan dan minuman. Sangat cocok dengan semua kalangan, baik tua maupun muda. Selain hidangan utama, para pengunjung juga bisa menikmati camilan hingga hidangan penutup atau dessert yang menggugah selera. Dimasak langsung dengan bahan-bahan yang premium, pengunjung dibuat nyaman dengan ragam comfort food yang ada. Apalagi ditambah suasana baru resto yang mengusung konsep modern dan kekinian, membuat pengunjung betah menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat. Menurut aku cocok banget ya, apalagi menu-menunya itu kan menu comfort food ya, jadi kayak bisa dinikmati di segala kalangan usia juga kan gitu. Terus harganya juga menurut aku masih oke lah untuk kantong-kantong anak SMA sama mahasiswa. Ya cocok sih Mbak di sini. Kita bisa sharing sih menunya, jadi kita belinya sharingan semua di sini, jadi bisa sharing dan oke lah 100.000 kenyang lah di sini kayak gitu. Dengan harga yang terjangkau rata-rata Rp50.000 untuk makanan dan mulai dari Rp10.000 untuk minuman, Anda dapat menikmati lezatnya rasa yang ditawarkan dengan porsi jumbo yang mengenyangkan. Enak banget, juara. Pemirsa, tadi saya udah mesen nasi cumi, nasi goreng kecombrang, dan juga saya tadi mesen spaghetti rasa keju, dan kejunya tuh kerasa banget. Dan juga tadi saya pesen tahu goreng. Jadi saya cobain, saya mix and match makanan Nusantara dan juga Western food. Dan pemirsa bisa lihat maksudnya dengan harga yang pas banget di kantong, tapi ukuran-ukurannya tuh jumbo lah. Nah, bagi Anda yang sedang mencari rekomendasi kuliner untuk menghabiskan masa libur Natal dan Tahun Baru, tunggu apa lagi? Dari Jakarta, Aulina Iyasya dan Dipo Andi Muharram melaporkan. Warga Papua Barat boleh berbangga menjelang perayaan Natal, di mana meraih penghargaan sebagai pencipta pohon Natal kulit kerang terbesar di dunia. Di mana pohon Natal setinggi 6,3 meter dibuat dari 15.000 kulit kerang. Menjelang perayaan Natal di Provinsi Papua Barat, warga di Pulau Dom menciptakan rekor membuat pohon cemara dari kulit cangkang atau kulit kerang. Tak tanggung-tanggung, tinggi pohon cemara yang dibuat oleh warga di halaman Gereja Bethel di Pulau Dom mencapai 6 meter lebih dengan lebar 5 meter dan berat 208 kg. Warga Papua membutuhkan waktu 1 bulan lebih untuk mengumpulkan bahan kulit kerang sebanyak lebih dari 15.000 kulit kerang yang akan dipakai membuat pohon Natal setinggi 6,3 meter ini. Bukan perkara mudah menyusun kulit kerang menjadi pohon Natal. Kulit kerang yang telah terkumpul harus disusun berdasarkan ukuran. Kulit kerang berukuran kecil untuk bagian atas dan yang lebih besar di bagian bawah. Hiasan lampu juga ditambahkan untuk membuat pohon Natal semakin menarik. Dalam perencanaan itu baik perencanaan dan pengumpulan kulit kerang itu sebulan. Nah, kami membangun ini hanya 2 minggu.
Kenapa harus sebulan? Karena di dom itu kulit kerangnya sedikit, sehingga kami harus pergi ke beberapa pulau besar, misalnya Ram, Pulau Buaya, Pulau Sop, dan paling jauh Pulau Mata. Ini akan menjadi kenang-kenangan terindah, bukan untuk kami, tapi ini kami persembahkan rekor muri ini kepada seluruh masyarakat Pulau Dom untuk tetap aman, damai, kondusif. Karena keunikan dan ukurannya yang sangat besar, pohon Natal setinggi 6,3 meter yang didirikan di halaman Gereja Bethel Pulau Dom, Provinsi Papua Barat Daya, meraih rekor dunia yang dicatat oleh Museum Rekor Indonesia MURI. Rekor dunia ini bisa diraih karena pohon Natal yang terbuat dari rangkaian kulit kerang setinggi 6,3 meter baru tercipta pertama kalinya di dunia. Selain menjadi pelengkap perayaan Natal, pohon Natal raksasa dari kulit kerang ini diharapkan juga menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi Pulau Dom di Kota Sorong, Papua Barat pada hari libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Dari Pulau Dom, Papua Barat, Chandri Suripati melaporkan. Membantu rakyat kecil mendapatkan penghasilan, Partai Perindo meminjamkan 10 gerobak kepada masyarakat dan pelaku UMKM di Kabupaten Tangerang, Banten. Langkah tersebut sebagai bukti Partai Perindo berkomitmen dalam menyejahterakan masyarakat. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menyerahkan langsung 10 gerobak pinjaman dari Partai Perindo pada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah caleg Partai Perindo turut serta dalam penyerahan gerobak Partai Perindo ini. HT berharap keberadaan gerobak Partai Perindo bisa menumbuhkan ekonomi baru untuk pembangunan bangsa. Gerobaknya kita ganti dengan gerobak yang baik. Harapannya adalah mereka bisa makin berkembang, makin sukses, pendapatannya makin besar, sehingga kehidupan rumah tangga mereka bisa lebih baik. Ini adalah perjuangan daripada Partai Perindo bagaimana mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat kecil khususnya. Kalau ini bisa masif secara nasional, maka Indonesia pasti lebih cepat maju. Ya, semoga makin maju, semakin jaya buat Perindo. Semoga buat yang lainnya makin sukses terus, buat ngebantu masyarakat yang lainnya. Terima kasih buat Partai Perindo udah membantu buat usaha. Semoga semakin maju, sukses. Tidak hanya pinjaman gerobak, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo juga meluncurkan Misty Cannon Truck yang diinisiasi oleh caleg Partai Perindo. Misty Cannon Truck akan membantu mengatasi polusi udara di Kabupaten Tangerang khususnya. Kalau untuk truk Canon Misty ini memang untuk seluruh masyarakat karena fungsinya sendiri adalah untuk menetralisir udara yang berpolusi menjadi udara yang segar. Jadi memang saya mengkontribusikan ini untuk Partai Perindo agar manfaat Perindo itu langsung berimpact ke masyarakat. Misty Cannon Truck menjadi bukti Partai Perindo dalam memperjuangkan kualitas udara yang bersih bagi masyarakat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli kembali memberikan bantuan alat bantu kesehatan kepada masyarakat prasejahtera yang membutuhkan. Kali ini bantuan yang diserahkan berupa kaki palsu, kursi roda dan tongkat jalan untuk warga Kecamatan Gambir yang mengalami kondisi atau kendala kesehatan. MNC Peduli menyusuri gang sempit di kawasan Petojo Utara untuk mengantarkan bantuan kursi roda untuk Ibu Jamilah. Ibu Jamilah menjadi salah satu penerima bantuan kursi roda dari MNC Peduli yang telah lama menderita sakit ginjal dan menyebabkan dirinya sulit untuk beraktivitas. Selain Ibu Jamilah, kursi roda bantuan MNC Peduli juga diantarkan untuk Ica, seorang penyandang disabilitas. Buat MNC, saya ucapkan banyak terima kasih udah membantu ponakan saya Anissa dengan kursi rodanya ya. Mudah-mudahan MNC selalu tambah rezekinya. MNC Peduli juga memberikan bantuan kursi roda, kaki palsu, dan tongkat jalan kepada masyarakat lainnya. Bantuan ini diserahkan langsung Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo di iNews Tower, Jakarta. Saya sih merasa terbantukan ya kalau untuk saya sendiri pribadi. Ya mudah-mudahan aja MNC Peduli ke depannya lebih bisa memprihatinkan yang
cacat seperti saya inilah. Kami selalu berkomitmen untuk memberikan bantuan pada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Jadi hari ini kami memberikan 7 bantuan kepada alat kesehatan berupa kursi roda, kaki palsu, dan tongkat untuk orang-orang yang membutuhkan daerah Jakarta Pusat ya. Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi kegiatan ini yang dilaksanakan oleh MNC Peduli, karena ini adalah suatu bentuk kolaborasi dan kepedulian terhadap warga kita, khususnya di Kelurahan Duri Pulo dan Kelurahan Tojo Utara yang memang sangat padat warganya yang membutuhkan. Bantuan MNC Peduli ini menjadi komitmen dalam membantu masyarakat dan meringankan beban sesama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita pagi ini. Saya Rosalin Cius, selamat berakhir pekan, tetap semangat dan sampai jumpa.